Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan review momen-momen penting Boruto chapter 5, serta preview chapter 6 nantinya. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas kopi atau teh panas untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Pada adegan terakhir di video part ke-90 kemarin, Boruto akhirnya menetap di Konoha, dan tak ingin lari lagi kemana-mana. Meskipun dia merasa masih diincar oleh orang Konoha, pada akhirnya Shikamaru akan memberikan kesempatan bagi Boruto. Alasan dia membiarkan Boruto, karena yang harus mereka urus adalah keempat Shinju lagi. Urusan dengan mereka belum selesai dan sekarang, mari kita lanjut pembahasannya pada video part ke-91 ini. Adegan pertama dimulai dengan seorang Amado, yang mengajak Sumire ke tempat lain, untuk membicarakan sesuatu tentang Boruto dan Kawaki. Boruto, Kawaki, Shikamaru dan Sarada, sedikit kaget bahwa Amado, memisahkan diri dari mereka sekaligus mengajak Sumire. Sumire akhirnya setuju-setuju saja, lalu mereka pergi ke sebuah ruangan untuk berbicara. Sambil mengambil dan membakar rokoknya, Amado membuka percakapan dengan berkata, "Aku mendengar bahwa Boruto melindungi desa Konoha." Sumire kemudian mengingat kembali perkataan Amado sebelumnya bahwa dia telah menambahkan data karma anaknya yang bernama Akebi ke dalam karma Kawaki yang telah menghilang. Nah, saat itu, Zeno atau kekuatan mahakuasa milik Eida belum aktif, tapi sekarang, Amado menganggap jika Boruto adalah Kawaki juga karena ternyata, Amado juga terpengaruh oleh kekuatan Zeno milik Eida. Sumire kemudian menyinggung mengenai anak Amado tersebut dengan berkata, "Kau sangat meremehkan hal itu. Bukankah kau akan kesulitan, jika Boruto-kun akan dibunuh oleh mereka? Dan demi putrimu, kau bahkan menunggunya kembali ke sini bukan?" Amado lalu menjawab, "Aku membiarkan dia melarikan diri dari Kara, lalu aku bekerja sama dengan Koji untuk mengalahkan Ishiki. Kemudian ketika Ishiki mati, aku memasukkan data putriku, saat meregenerasi karma Boruto yang hilang. Untuk mengembalikan jiwa seseorang, tak ada cara lain selain mengembalikannya menggunakan karma atau reinkarnasi. Itu sebabnya, aku membutuhkan tubuh dari Boruto, akan tetapi, Kawaki-kun malah memiliki tubuh yang sedikit aneh. Tubuhnya tersusun dari bagian-bagian alat ninja ilmiah, dan siapa serta kapan seseorang membuatnya." Nah, di sini, Amado merasa heran bahwa kenapa tubuh Kawaki alias Boruto ada sebuah alat ninja ilmiah. Padahal seharusnya, itu tidak pernah dimiliki oleh Boruto, namun sekarang, Amado mulai mampu mengembalikan ingatannya yang dulu. Dia kemudian berkata, "Sekarang fakta yang sebenarnya adalah, tubuhnya dimodifikasi oleh tanganku." Sumire terkejut sambil bertanya, "Mengapa Anda bisa tahu tentang itu?" Amado kemudian menjawab, "Hanya aku yang bisa melakukannya dan ada semacam sebuah petunjuk, bahwa itu memang hasil kerjaku. Dengan sekali lihat, aku bisa mengetahui bahwa karma milik Kawaki, akulah yang memulihkannya dan karma spesial yang kutambahkan data putriku, entah mengapa itu bisa berpindah ke tubuh Kawaki." Nah, seperti yang kalian ketahui, hal ini pernah admin sampaikan bahwa Amado pasti akan curiga pada tubuh Kawaki. Bukan hanya Kawaki saja, dia juga pasti akan heran mengapa di tubuh Boruto, ada jelmaan kuntilanak dari negara kita yakni Momo-chan, malah berada di tubuh Boruto. Padahal menurut Amado, harusnya di tubuh Boruto adalah karma peninggalan Ishiki Otsutsuki. Namun begitulah adanya sekarang ini, dan tentu saja, kemunculan Momo-chan akan membuat semuanya terkejut nantinya. Lalu kemudian, Amado secara terang-terangan menjelaskan bahwa ingatannya telah diubah oleh sesuatu hal. Di sini kita bisa melihat bahwa Amado berhasil mengetahui meskipun hanya sedikit jika dia dipengaruhi oleh Zeno milik Eida. Namun, kita belum tahu apakah dia berpura-pura terpengaruh atau tidak. Setelah itu, adegan memperlihatkan Sai, yang ternyata memperhatikan percakapan Sumire dan Amado. Sai mendengar semuanya dan dia kemudian mempertanyakan pada Shikamaru mengenai percakapan mereka. Shikamaru terlihat memikirkan sesuatu tentang dialog Sumire dan Amado. Lalu berikutnya, adegan beralih ke tempat Shinju sebelumnya. Shinju versi wanita kemudian berkata, "Aku merasakan sebuah rasa sedih serta kebencian yang mendalam dari Inoshikacho serta seorang Konohamaru." Shinju versi Ishiki atau Jura kemudian berkata, "Itu adalah nalurimu dari orang yang telah kau cloning. Walaupun kita ini adalah satu, tapi perasaan itu hanya kaulah yang merasakannya, Matsuri. Tujuan kita tetap sama, yaitu untuk memangsa Boruto dan Kawaki karena mereka adalah Otsutsuki."
Dan jika kita berhasil memangsa mereka, maka kita akan mencapai evolusi yang terakhir. Nah, dari perkataan Shinju versi Ishiki ini, berarti mereka masih memiliki satu evolusi atau perubahan bentuk yang terakhir. Apakah evolusi terakhir tersebut, pada akhirnya akan memunculkan Shibai Otsutsuki dari Shinju itu? Nah ini, yang akan kita tunggu ke depannya dan merupakan hal yang sangat menarik. Shinju versi Ishiki kemudian berkata lagi, aku akan mencoba menghadapi Kawaki, demi bisa mengambil tubuh dari Naruto. Entah mengapa bahwa perasaanku, memiliki tujuan yang lebih besar kepada Naruto. Dia memiliki sebuah kekuatan yang mungkin, dapat melengkapi perubahan bentuk kita. Nah menurut admin, dari apa yang dikatakan Shinju Ishiki mengenai Naruto, ada kemungkinan Naruto akan kembali diperlihatkan. Entah dalam bentuk bebas dari dimensi Kawaki, atau masih diperlihatkan dalam bentuk terkurung. Intinya, Naruto memiliki sesuatu yang membuat Shinju versi Ishiki, ingin mengincar dirinya. Jika nanti Kishimoto membuat Naruto kembali bebas, tentu ini akan sangat luar biasa. Lalu kemudian, adegan memperlihatkan seorang Boruto, yang mengajak Sarada untuk kembali bersiap. Dengan ekspresi serius Boruto lalu berkata, sekarang, tugas kita adalah bersiap untuk kedatangan kembali 4 Shinju itu. Kita tak bisa berdiam diri, apalagi bersantai ketika ancaman sedang menghantui. Sarada kemudian menjawab, ini akan pertempuran yang instan karena kemungkinan 4 Shinju datang dengan rencana yang berbeda. Boruto kemudian berkata, kau tenang saja karena jika aku ada di sini, aku tak akan membiarkan mereka melakukan kerusakan. Kemudian, Kawaki yang ada di dekat Boruto, meminta untuk pergi sebentar menemui Eida. Dengan ekspresi serius Kawaki berkata, aku akan tetap mengawasimu Boruto meskipun sekarang, kau mencoba untuk membantu desa ini. Jika boleh, aku akan bertemu dengan Eida terlebih dahulu Tuan Hokage. Shikamaru lalu menjawab, jika kau menemukan informasi terbaru, segera beritahu padaku Kawaki. Kawaki lalu pergi ke tempat Eida dan Daimon, yang saat ini ada di sebuah tempat keramaian. Sesampainya di sana, Kawaki melihat bahwa Eida, dalam keadaan syok dan tak biasa. Kawaki panik sambil bertanya, Eida, apa yang terjadi dan mengapa, kau tampak kaget seperti itu? Eida menatap mata Kawaki sambil berkata, ini mengenai Hokage ke-7. Nah saat Eida berkata demikian, Kawaki langsung sadar tentang apa yang dimaksudkan oleh Eida. Kawaki lalu berkata, aku akan memindahkan kita berdua, ke dalam dimensi milikku untuk sementara waktu. Seketika saja, Kawaki membuka portal karmanya, dan membawa Eida pergi ke dalam dimensi Daikokuten miliknya. Setibanya di sana, Naruto diperlihatkan sedang tertidur bersama dengan Hinata. Eida lalu membuka percakapan dengan berkata, Shinju versi Ishiki, sedang mencoba untuk mengincar Naruto. Kau tahu kan bahwa itu, merupakan hal yang selama ini kau perjuangkan. Kawaki lalu menjawab, kau benar dan jika orang-orang tahu bahwa dia membicarakan tentang Naruto, ada kemungkinan kita akan ketahuan. Mungkin saja, Shinju tersebut membeberkan ke orang-orang bahwa dia, masih bisa merasakan tubuh atau cakra dari Nanadaime. Eida lalu terlihat diam sejenak, dan mungkin sambil memikirkan konsekuensi ke depannya. Nah seperti yang kalian ketahui, admin perlu jelaskan bahwa plot cerita Shinju Ishiki yang mengincar Naruto, merupakan sebuah petunjuk baru dari Masashi Kishimoto Sensei. Bisa jadi, Shinju versi Ishiki memberitahukan ke semua orang bahwa cakra Naruto, masih dirasakan olehnya dan apa artinya itu? Artinya bahwa Naruto tak benar telah mati, seperti informasi yang telah disebarluaskan oleh Kawaki dan Eida. Mungkin orang-orang tak akan percaya dengan Shinju tersebut akan tetapi, bisa jadi bahwa nanti, Shinju Ishiki dapat masuk ke dalam dimensi Daikokuten Kawaki, lalu membawa Naruto keluar dari sana. Kemungkinan-kemungkinan ini, merupakan sesuatu yang harus menjadi sebuah penilaian kita semua. Lalu kemudian, Kawaki berencana untuk menyerang habis-habisan Shinju tersebut, ketika nanti mereka kembali ke desa Konoha. Kawaki lalu menatap ke arah Naruto dengan berkata, aku akan tetap melindungi dirimu. Apapun yang terjadi, aku siap menanggung semuanya dan melawan mereka. Kau adalah sesosok orang, yang telah membuatku berpikir jika hidupku ini, ternyata masih memiliki sebuah arti untuk dijalani. Kawaki lalu membawa keluar Eida, kembali ke tempat semula dan Kawaki, juga kembali kepada Boruto dan Sarada. Adegan kemudian beralih pada 4 Shinju, yang tengah mempersiapkan sesuatu hal. Shinju berkepala botak yakni Botol atau Botak Tolol, meminta kepada Jura bahwa dia, akan lebih dulu untuk kembali pergi ke desa Konoha. Botol tak sabar lagi, untuk segera menemui Eida dan ingin langsung memangsanya. Nah di sini, Falcon itu sangat terobsesi kepada Eida dan bahkan, dia memaksa untuk pergi lebih dulu ke Konoha. Admin mulai menyadari satu hal bahwa kemungkinan, Botak Tolol telah terkena jutsu pemikat milik Eida sebelumnya.
Karena saat itu juga, Eida mengaktifkan Sendrigan untuk memata-matai mereka. Shinju versi Ishiki kemudian berkata, jangan terlalu bersemangat karena biar bagaimanapun, kita harus pergi bersama-sama ke sana. Lalu kemudian, adegan memperlihatkan seorang Koji, yang sedang berbicara dengan Gama Fukasaku. Koji tersenyum sambil berkata, aku tak menyangka bahwa momen ini, akan kembali terjadi untuk kedua kalinya. Nah setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Untuk kelanjutannya, kita akan membahasnya pada video part ke-92 nantinya. Mungkin itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.